Iya, shalom saudara yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali di Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, tentunya dalam pemeliharaan Tuhan, ya, dan Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, sebab kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Biarlah kita mau terus percaya, ya, biarlah kita mau terus imani, karena firman Tuhan berkata barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, sebab Allah akan memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami dari seluruh bangsa-bangsa, kota-kota, bahkan pulau-pulau, kami mau mencari Tuhan. Ketika kami mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka Engkau memberikan upah kepada kami yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan kami membawa pujian penyembahan kami malam ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau menerima segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Sekarang dan selamanya, Kau tunjukkan kasih setiamu. Katakan Kau menyediakan Tuhan, amin, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau lebih lagi katakan pada Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Tuhan yang kami perlu dalam hidup kami. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia Tuhan, amin. Engkau mulia, yes Lord. Bapa, Kau Mari saudara katakan dengan iman, Engkau yang menunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. katakan Kau tunjukkan Tuhan, amin, kasih setiamu bagi hidup kami. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami percaya Kau Tuhan yang setia, menopang hidup kami. Kesetiaan-Mu sampai selamanya, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Karena
itu teruslah berharap saudara, sebab Dia Tuhan yang setia dan Dia mau menunjukkan kasih dan setianya kepada setiap kita yang berharap. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, sebab satu saat engkau akan melihat kesetiaannya dinyatakan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi saudara katakan, Kau tunjukkan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau yang menyediakan yang kami perlukan di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau setia Tuhan. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Karena itu kami menaruh harapan hanya dalam nama-Mu Tuhan. Kau yang sanggup, sebab sejauh Tuhan langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, setia-Mu dalam hidup kami. Itu yang kami percaya. Itu yang membuat iman kami tetap teguh di dalam Engkau apapun persoalan yang kami hadapi. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Biar kita mau katakan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai pengakuan iman kita kepadanya. Katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. penuhi hati kami Tuhan. Amin. Yang rindu menyembah-Mu Yesus. Yes Lord Jesus. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Amin. Kekuatanku, sukacitaku. Lebih lagi katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Amin. Kekuatanku, sukacitaku. Tidak terukur kasih setia-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Tuhan bagi kami. Tidak dapat kami ukur, tidak terselami Tuhan. Ajar kami tahu dan mengerti bahwa Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Biarlah dalam segala perkara, dalam segala keadaan, ini menjadi kekuatan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Bahkan sejauh langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Lebih lagi katakan saudara, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Amin. Kekuatanku. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan di hadapan Tuhan, sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau Tuhan yang mengasihi kami, karena itu tidak Engkau perhitungkan setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami Tuhan. Engkau selalu menerima kami ketika kami datang dan mau bertobat. Tangan-Mu selalu terbuka bagi setiap kami yang mau sungguh-sungguh datang, menghampiri hadirat-Mu, mencari wajah-Mu. Ketika kami datang, kami tahu Tuhan yang membuang segala dosa kami. Engkau yang mengampuni kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur sebab tidak untuk selama-lamanya Tuhan murka, tetapi untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu, betapa besar Kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina Tuhan. Amin. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pengampunan-Mu Tuhan. Amin. yang Kau beri, pulihkan. Lebih lagi katakan, betapa besar, Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. tak Kau pandang hina hati kami yang hancur Tuhan. Hina hati yang hancur, Kami berterima kasih, ku berterima
pengampunan yang Tuhan beri buat kita saudara. Amin. Kau beri pulihkanku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. tak kau pandang hina hati yang hancur Tuhan. Hina hati yang hancur, Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pengampunanmu Tuhan. Amin. Kau Beri pulihkanku, kami bersyukur, pengampunanmu pulihkan kami Tuhan, pengampunanmu melayakkan kami. Terima kasih Bapa. Lebih lagi saudara katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina. Kau Amin. hina hati yang hancur, Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab pengampunan yang Engkau beri Tuhan. Amin. Itu yang memulihkan hidup kami. Pulihkanku, pengampunanmu pulihkan hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapa, tanpa kasih-Mu, tanpa anugerah-Mu, kami tidak mungkin bisa diselamatkan. Karena kasih-Mu yang besar dan kesetiaan yang memberikan kami kesempatan untuk selalu datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami terus masuk lebih dalam lagi dalam Engkau, mengenal kasih-Mu. Sebab kasih-Mu seperti embun yang setiap hari turun dalam hidup kami. kasih-Mu bagai embun yang turun tiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang Lebih lagi katakan, kasih-Mu bagai embun Tuhan. kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya pada Kasih-Mu Tuhan, katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu
menopang hidupku. Ku percaya. Sekali lagi dengan iman katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Kami percaya padamu Tuhan. Amin. Kau Bapa yang baik, oh, Kau Bapa yang baik, tak pernah tinggalkan kami yang berharap, kami yang berserah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini Bapa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, bahkan sampai hari ini firman-Mu menuntun hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, supaya kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Bu Debbie, saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Deike. Sebelum saya mengenal khotbah-khotbah di online dan juga di Facebook Ibu, saya ini suka marah-marah. Saya kepahitan. Ya, dan masih banyak lagi Bu kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Mungkin kalau disimpulkan saya ini orang yang paling hina. Karena sudah bermacam-macam dosa yang sudah saya lakukan. Sungguh sangat tidak terpuji hidup saya dulu, memalukan. Tetapi apa yang saya tabur itulah yang saya tuai Bu. Dan selama ini saya sudah menuai apa yang saya tabur dulu. Saya harus membayar. Dan saya jalan satu-satunya adalah saya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itulah jalan satu-satunya. Puji Tuhan, setelah saya mendengarkan khotbah-khotbah online, ya saya menjadi tahu dan saya sadar Bu bahwa selama ini saya sudah salah dalam menjalani kehidupan saya. Lalu saya minta ampun kepada Tuhan atas semua kesalahan saya. Saya katakan kepada Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan dulu. Saya tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Saya mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Saya mau terus mencari hadirat Tuhan. Dan puji Tuhan Bu, setelah saya bertobat, saya mengakui semua kesalahan saya. Saya mulai mengalami banyak sekali perubahan yang terjadi di hidup saya. Wow, puji Tuhan ya. Bahkan mujizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya sungguh luar biasa. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan, juga kepada Ibu. Sekian kesaksian saya. Semoga terus menjadi berkat dan menguatkan iman kita semua. Terima kasih Bu atas pelayanan Ibu di Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Tidak ada kata-kata ya untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat semua pelayanan Ibu dan juga semua tim. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin saudara ya. Luar biasa kesaksian malam ini. Dari seorang ibu ya yang hidup lamanya benar-benar luar biasa ya, penuh dengan amarah, kepahitan, dosa-dosa ya, bahkan kalau disimpulkan orang yang paling berdosa sudah saya ini. Ya, tetapi itulah Tuhan ya, Tuhan itu mau memulihkan ketika kita mau buka hati dan bertobat. Kuncinya itu saja. Ya, dan setelah ibu ini menemukan khotbah-khotbah lewat channel YouTube dan juga Mesbah Doa,
Ya, kemudian dia mengakui semua dosanya kepada Tuhan. Dia datang secara pribadi mengaku semua. Dan dia berkata dia mau meninggalkan dosa-dosa itu. Dan di sini yang saya garis bawahi, dia berkata, setelah saya mengakui semua dosa-dosa saya di hadapan Tuhan, Bu, setelah saya minta ampun dan saya mengakui semuanya di hadapan Tuhan dan saya mau bertobat, saya merasakan ada begitu banyak perubahan yang terjadi di hidup saya. Wow, bahkan campur tangan Tuhan, mujizat demi mujizat dialami. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seperti yang kita sudah baca di kisah kemarin ya, Zerubabel dan imam besar Yosua. Mereka didakwa oleh iblis, pakaian mereka kotor, jubah mereka kotor, mereka tidak layak untuk membangun bait Allah. Tapi Tuhan berkata, aku akan mengenakan kepadamu pakaian yang baru ya. Kita semua dulu pakai pakaian yang kotor, banyak salah, banyak dosa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui segalanya, maka Tuhan mengampuni dan dia memberikan kepada kita pakaian yang bersih. Puji Tuhan Ibu ya, teruslah setia mencari Tuhan dan teruslah bertumbuh di dalam kesetiaan Tuhan. Ya, agar Ibu boleh semakin lagi mengalami banyak berkat-berkat dan mujizat pertolongan dalam kehidupan. Juga itu bagi setiap kita juga saudara ya, itu akan terjadi asal kita mau sungguh-sungguh bertobat. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai di Zakaria pasal yang keempat. Bagaimana dia melihat ada minyak ya, kandil ya yang tertuang minyak dan tidak habis-habis, dan di sana ada 2 pohon zaitun yang melambangkan kedua orang yang diurapi, yaitu raja dan juga imam ya, Zerubabel dan juga ya imam besar Yosua. Mereka bersatu dipakai oleh Tuhan, diurapi untuk membangun kembali bait suci. Sekarang kita sampai di Zakaria pasal yang kelima, penglihatan ke-6, gulungan kitab yang terbang. Ayat yang pertama saudara ya. Ayat yang pertama berkata di sana, aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Ayat yang kedua, berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Ayat 3, lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Ya, saudara-saudara boleh melihat di Alkitab saudara, di Zakaria pasal yang kelima. Ya, saya sengaja saudara, kita bisa ayatnya tidak dicatat supaya saudara seperti orang beribadah. Kalau mau dengar mesbah doa, saudara sediakan Alkitab atau handphone, dan saya mau saudara terlibat aktif untuk membaca Alkitab ya. Saudara bisa ikut membaca supaya saudara, saya baca soalnya di situ, Bu, kenapa sekarang ayatnya tidak ditulis lagi? Saudara, kita jangan jadi orang Kristen yang manja, semua apa-apa disiapin ya. Saudara punya Alkitab, kalau saudara mau dengar mesbah doa sudah siap dengan Alkitabnya, kita seperti mau pendalaman Alkitab. Jadi kalau Alkitab saudara itu boleh saudara coret-coret di mana yang saudara merasa di situ saudara merasa diberkati gitu ya. Jadi jangan hanya terpaku lihat di TV saja. Saya rindu kita semua berperan aktif sebagai satu tanda keseriusan kita untuk belajar Alkitab, untuk belajar firman Tuhan. Ya, saudara bisa baca di Alkitab saudara, bisa dikatakan ya. Jadi Zakaria pasal yang kelima ini dia melihat ada gulungan kitab yang terbang. Lalu ada suara yang bertanya kepada dia, apa yang kamu lihat itu? Dan aku menjawab, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Ya, saudara perhatikan ya. Jadi jangan sembarang-sembarang bersumpah. Bayangkan saudara, sumpah serapah yang diucapkan oleh orang-orang di negeri itu dikumpulin jadi satu kitab. Dan akhirnya kitab itu dilepaskan, sumpah itu dilepaskan. Makanya hati-hati. Ya, dikatakan di sana, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri.
Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruh keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Wow, mengerikan saudara. Ya, hati-hati orang yang suka bersumpah palsu. Makanya jangan sembarangan bersumpah. Alkitab berkata jangan bersumpah demi apapun. Jangan bersumpah demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Jangan bersumpah demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Ya, jangan bersumpah demi apapun. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Lebih dari itu dari setan. Betapa sering kita ini bersumpah, ya, kita ngomong saja dengan orang atau dengan keluarga, dengan saudara lu orang, ndak mungkin, sumpah lo, aku bersumpah lo, apalagi bawa-bawa nama Tuhan, demi Tuhan. Ya, saya pernah dulu ketemu orang saudara, dia hanya mau menjelaskan dan meyakinkan tentang satu peristiwa. Dia sampai bilang, saya bersumpah demi Tuhan, saya tabrakan loh kalau saya berdusta. Aduh saudara, ya, hati-hati ya. Itu akan sumpah-sumpah ini, bayangkan saudara, Alkitab berkata Tuhan mengumpulkan semua sumpah serapah dari bumi, dari negeri itu, dijadikan satu kitab. Lalu ketika tiba waktunya kitab itu, sumpah itu dilepas, ya, kembali ke negeri itu, bahkan kembali ke rumah orang-orang yang menyebutkan sumpah-sumpah palsu itu. Dan sumpah itu diam di rumah mereka untuk apa? Menghancurkan, memusnahkan mereka sampai ke kayu-kayunya, bahkan batu-batunya, rumah pun hancur semuanya. Sangat mengerikan. Kita lihat sebuah kebenaran dibukakan malam hari ini. Jangan suka-suka bersumpah palsu. Ya, baik juga saudara yang duduk di kepemerintahan, yang sering disumpah dengan Alkitab ketika diberi jabatan untuk tidak korupsi, tidak berbohong. Gampang sekali Alkitab ditaruh di atas kepala, lalu bersumpah demi nama Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan dengan baik, maka kutuk yang akan menimpa rumahmu, bahkan anak cucumu itu akan tertimpa. Jangan sembarangan bersumpah demi nama Tuhan, saudara, ya. Penghukuman dari gulungan kitab yang terbang dilontarkan terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah, terutama dengan mencuri dan berdusta. Ya, lihat di sana saudara. Ya, bahkan saudara, ya, orang-orang ini, ya, mereka dengan seenak-enaknya bersumpah-sumpah, ya. Jangan, saya mau ingatkan setiap kita malam ini, ternyata sumpah itu dikumpulin jadi satu kitab. Kalau sudah tiba waktunya, sumpah itu dilepas, lalu kembali ke rumah orang-orang yang mengucapkan sumpah itu. Biar malam ini saudara kita mengerti satu kebenaran. Jangan suka berbohong, jangan suka bersumpah palsu. Ya, karena itu akan datang kembali ke rumah kita, menghancurkan, bukan hanya memusnahkan orangnya, sampai kayu-kayu, batu-batunya pun juga dirusakkan oleh sumpah itu. Ini juga berbicara tentang perkataan kita. Mari kita menjaga hidup, jangan melanggar hukum Tuhan. Orang-orang yang suka melanggar hukum Tuhan, apalagi berbohong saudara, ya, ingat semua perkataan kita akan dikumpulkan menjadi satu kitab, lalu dikembalikan dan menjadi murka Tuhan. Dan itu akan turun dan tercurah di dalam kehidupan kita, yang akan menghancurkan hidup kita, usaha pekerjaan, bahkan anak cucu kita. Hati-hati dengan ucapanmu saudara. Jangan bersumpah demi apapun. Biar hari ini kita mau berkata, Tuhan, kami mohon ampun. Apalagi saya dengar banyak orang berani, saya sumpah loh, saya kecelakaan loh kalau saya bohong. Sumpah loh saya ini kalau, waduh, berbahaya saudara, ya. Mari kita katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Tidak usah bersumpah atau mengatakan sesuatu yang lain. Apalagi kalau kita dalam posisi memang sudah tidak benar. Jangan, mari kita sungguh-sungguh bertobat, menjaga perkataan kita di hadapan Tuhan, menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, ngeri ini kita melihat ada kitab yang terbang dan ternyata Tuhan berkata itulah.
ya sumpah serapah yang diucapkan oleh umatku. Dan itu akan kembali ya ke bumi dan akan diam di rumah-rumah mereka. Ini sebuah pembukaan bagi kita semua malam ini. Ya mari kita menjaga perkataan kita supaya kutuk tidak berbalik kepada kita, tetapi berkat Tuhan boleh kita terima dalam hidup kita. Karena itu saudara, biar kita mau terus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita biar berkata malam ini, ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami pernah mengucapkan sumpah demi apapun, atau kami pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan Tuhan. Hari ini layakkan kami Tuhan, ampuni kami cabut semua perkataan-perkataan sumpah yang tidak benar. Kami cabut, kami tahu ada Tuhan yang maha melihat. Ya, sehebat apapun kami bersumpah dari perkataan kami, jangan sampai perkataan kami tidak takut akan Tuhan. Biarlah kami terus takut akan Tuhan dalam segala perkara. Kami mau mencerminkan anak Tuhan, berkata ya kalau ya tidak kalau tidak, karena lain dari itu dari iblis asalnya. Terima kasih Bapa, berkati setiap rumah tangga. Biarlah suami istri hidup takut Tuhan, tidak ada kebohongan yang disimpan, apalagi sumpah-sumpah palsu tidak ada dalam hidup rumah tangga kami, supaya anak-anak kami diberkati, juga orang tua kami diberkati Tuhan, bahkan kakek nenek kami diberkati Tuhan. Para single parent hari ini diberkati Tuhan, tidak pernah sendiri kami. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan, tidak ada yang perlu kami takutkan, semua Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa untuk jodoh anak-anak kami, Tuhan juga yang sudah mengaturnya. Kami serahkan Tuhan, keluarga kami hidup dalam takut akan Tuhan. Tidak ada sumpah serapah, tidak ada kata-kata yang menghujat, tidak ada sumpah serapah yang mengutuk. Bahkan mungkin kami pernah mengucapkan kutuk atas anak, istri atau siapapun, kami cabut sumpah serapah itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biar kami mengucapkan hanya yang baik-baik saja, menjaga perkataan kami, karena itu akan menjadi benih. Kalau kami mengucapkan yang baik, maka Tuhan mengumpulkan semua perkataan baik itu, dan ketika tiba waktunya, perkataan baik itu akan ditaburkan dalam hidup kami, memberkati rumah kami, memberkati anak-anak kami. Tetapi kalau yang kami ucapkan adalah perkataan sumpah serapah, kata-kata kotor, kata-kata kasar, maka kata-kata itu juga akan dikumpulkan menjadi kitab yang dilemparkan dan akan menjadi kutuk dalam hidup kami. Sucikan dan kuduskan hidup kami, ubah kami dari cara berkata kami, biar perkataan yang baik yang keluar dari mulut kami Bapa. Bahkan di saat kami marah, kami mengucapkan hanya yang baik saja. Ajar kami untuk mengendalikan diri sesuai firman Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang hari ini ada dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan tertekan. Mungkin juga itu akibat dari sumpah serapah dan ucapan-ucapan mulut kami yang tidak berkenan. Ampuni kami Bapa. Tuhan tolong yang ada dalam masalah kesulitan ekonomi, keuangan, Tuhan turut bekerja menyelesaikan bagi kami, karena Engkau sanggup Bapa. Kalau kami bertobat masalah hutang piutang, kami tahu Tuhan sanggup membuka jalan. Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang ada di dalam ikatan-ikatan dosa Tuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan percabulan, kenajisan, yang terikat dengan perselingkuhan. Tuhan lepaskan, bebaskan, asal kami mau bertobat, Tuhan pasti memampukan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam jalan kebenaran. Lepaskan dari ikatan-ikatan obat-obatan terlarang, minuman keras, rokok, narkoba, bahkan semua ikatan-ikatan yang mengikat kami, obat tidur, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus kuasanya. Bahkan kami mau Tuhan, jiwa kami tenang hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, ketakutan, kecemasan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kami kemerdekaan. Tuhan terus memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang sakit hari ini, sedang terbaring sakit di tempat tidur, di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah dan lawat terjadi kesembuhan. Kesembuhan secara fisik di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Katakan, Tuhan kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami berdoa sembuhkan terutama secara jiwa, pikiran, perasaan,
penyertaan kehendak kami, agar kami boleh mengucap syukur, tidak ada amarah, sungut-sungut kepahitan, sehingga kami disembuhkan Bapa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan jamah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan jadikan satu kesatuan. Tidak ada sumpah palsu di atas bangsa kami, sumpah serapah di atas bangsa kami. Yang ada adalah damai sejahtera dan juga kebenaran. Berkati pemerintahan kami untuk hidup takut akan Tuhan, bekerja bagi kepentingan bangsa dan rakyatnya Bapa. Dalam nama Yesus, roh korupsi, mencintai diri sendiri kami tolak, patahkan, hancurkan. Kami berdoa berkati Tuhan bangsa ini, tanahnya, udaranya, lautnya, airnya, peternakan, perkebunan, pertambangannya, pertaniannya diberkati oleh Tuhan, agar bangsa ini boleh menjadi bangsa yang memberkati banyak bangsa yang lain. Tuhan memberkati Bapa penduduknya, terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Orang berbalik datang kepada Tuhan. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati siap mereka yang terus setia ada di Mesbah Doa, berdoa bagi bangsa dan negaranya. Tuhan jamah dan lawat. Kami percaya masa pandemi ini tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan dan pertobatan massal. Orang berbalik kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati hari ini. Terima kasih buat semua berkat-berkat. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.